Siapa kamu? Kenapa lo? Lu buta ya? Wih! Hai! Kurang ajar lo ya? Lu ngapain nabrak gue? Ah! 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 Meski cinta tak dapat kulihat, tapi dapat kurasakan. Selama kau tulus memberinya, akan kulihat dengan mata hati. Ku ingin dapat melihat warna merah di ujung bibirmu, tapi yang hanya dapat ku rasakan warna putih tulusnya cintamu. Ku ingin dapat melihat warna merah di ujung bibirmu, tapi yang hanya dapat ku janjikan warna putih dari mata hati. Tulusnya cintamu. Franz! Buat apa kamu cari dia? Biarkan dia pergi, Franz. Seandainya dia masih di sini pun, Mama yang akan mengusirnya. Ma, Via kan cuma... Franz, dengar baik-baik. Mama ini sudah berbesar hati mau menerima dia. Via bukannya berterima kasih sama Mama, malah cari gara-gara. Atas dasar apa dia bisa menuduh Johan seenaknya seperti itu? Mengkambing hitamkan Johan. Dan selama ini ternyata benar dugaan Mama, Franz. Dia benar-benar menginginkan uang, dia benar-benar ingin memeras kita dan keluarga kita. Itu tidak mungkin, Ma. Aku harus pergi. Aku harus mencari Livia. Aku khawatir atas keselamatan dia, Ma. Franz! Franz! Franz? Ada apa? Ada apa? Anu... Via ada datang kemari. Via? Enggak tuh. Kamu kan tahu teman-teman dekatnya Via yang lain. Mungkin kamu bisa bantu. Teman dekat Via kan cuman saya. Dan... Reno. Kamu udah siuman?
Siapa kamu? Saya orang yang kamu tolong semalam. Saya menolong kamu semalam. Semalam kamu telah menyelamatkan saya dari... Saya menyelamatkan kamu dari siapa? Semalam kamu memang mabuk, tapi masa kamu nggak ingat kamu sudah berkelahi untuk saya? Berarti saya masuk rumah sakit ini berkelahi gara-gara membela kamu. Makasih ya. Kalau nggak ada kamu, mungkin saya udah meninggal. Saya Livia, saya boleh tahu siapa nama kamu? Nama saya Indra. Makasih, Indra. Saya mau buru-buru pulang. Kalau bisa, tolong kamu selesaikan biaya rumah sakit. Karena semua gara-gara kamu kan. Lagian jujur, saya nggak punya uang. Kok kamu bengong? Sebaiknya kamu pulang. Untuk apa lama-lama di sini? Saya nggak tahu harus pulang kemana. Pagi Tuhan. Pagi, ada apa Jam? Barusan ada orang yang nitip amplop untuk Tuhan. Katanya sih penting. Sini. Terima kasih. Kur gagal. Astaga, ternyata dia buta. Kamu nunggu bis juga ya? Dari mana kamu tahu kalau saya ini Indra? Memangnya kamu pikir orang buta nggak punya perasaan? Kamu melihat saya dengan mata kamu, saya juga bisa merasakan kehadiran kamu dengan mata hati saya. Saya duluan ya, Livia. Indra? Rupanya kamu betul-betul nggak tahu harus pulang kemana. Kamu di sini tinggal sendirian? Iya, saya tinggal sini sendirian. Tapi biasanya di rumah ini ada ayah saya. Kamu mana? Lagi kerja? Indra, Sorry, saya buru-buru harus berangkat. Ada pekerjaan lain. Kamu boleh tinggal di sini aja. Tapi kamu harus bisa urus diri kamu sendiri. Karena di sini nggak ada pembantu. Ya? tapi saya boleh pinjam telepon kamu nggak? Boleh. Silakan. Makasih. Halo, Victor di sini. Oh, Bu Via. Pak Victor, apakah ada perkembangan mengenai kasus saya? Belum, Bu. Nanti kalau ada kabar, saya akan dikonfirmasikan ke Ibu atau ke Pak Franz. Calon suami Ibu sudah ada di sini. Franz ada di situ? Iya, tadi resepsionis saya baru saja menginformasikan ke saya. Halo? Halo? Bu? Itu pengacara kamu. Iya. Hari begini masih ada yang percaya dengan pengacara. Tapi Victor itu pengacara yang bagus dan reputasinya juga bagus. Pengacara hebat. Mereka tuh cuma tukang suap di pengadilan. Mereka bisanya menyuap hakim, menyuap jaksa. Dan mereka juga bisanya hanya mengeruk kekayaan dari klien mereka. Mereka hanya bisa berkolusi dengan para mafia peradilan dan pengusaha besar. Dan mereka menginjak-injak pengacara muda yang idealis. Dari mana kamu tahu? Saya ini seorang pengacara. Saya ini pengacara muda yang idealis. Saya frustasi karena saya tidak bisa memperoleh keadilan di depan hukum. Tapi keadilan bisa diperoleh dengan uang.
Uang yang mengatur segalanya. Jadi kamu pengacara? Jadi, kalau Via menghubungi Anda lagi, tolong ajak dia ketemu ya. Supaya kita bisa tahu di mana dia berada sekarang. Saya pasti akan lakukan itu, Pak. Pasti. Dan saya juga prihatin atas kejadian yang menimpa dengan calon istri Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Permisi. Tulusnya cintamu. Sebentar ya, Pak ya. Saya lihat dulu datanya. Ya, Siang, Pak. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak? saya kan tidak ada appointment dengan klien hari ini. Memang tidak, Pak. Tapi menurut beliau, Bapak pasti akan berkenan bertemu dengannya. Beliau putra Bapak Januar Hamdani. Anaknya Januar Hamdani? Iya, Pak. Silakan, Pak. Suatu kehormatan bagi saya. Kedatangan tamu seperti Bapak. Saya pengagum berat ayah Anda. Siapa yang tidak kenal dengan ayah Anda? Seorang pengacara senior. Dikagumi, dihormati semua orang. Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu? Selamat sore. Selamat sore, Livia. Katanya kamu hari ini nggak mau keluar rumah. Takut kalau dikuntit sama penjahat yang mau bunuh kamu itu. Saya memang nggak kemana-mana kok. Terus masakannya dari mana? Saya masak sendiri. Oh, kamu pintar masak, Rina. Kamu pikir orang buta nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak maksud aku merendahkan begitu, cuma... Nggak apa-apa kok. Saya udah terbiasa. Kamu mau makan dulu apa mau mandi? Kayaknya aku mau mandi dulu deh, biar makannya enak, ya. Ayo kita makan, Livia. Kamu duluan aja. Sebentar lagi saya selesai kok. Ternyata kamu bisa apa aja ya. Cacat mata saya tidak menghalangi saya untuk melakukan kegiatan orang-orang normal. Cuman satu yang saya nggak bisa buat. Apa yang nggak bisa kamu lakukan? Menuntut keadilan. Kamu pernah bilang keadilan itu cuma milik orang-orang yang punya uang. Kamu salah. Keadilan itu milik semua orang. Kecuali orang buta seperti saya. Kalau boleh aku tahu, kenapa kamu harus membayar mahal seorang pengacara seperti Victor Simangunsong itu? Ada apa? Gimana, Frans? Udah ada kabar mengenai Livia? Belum. Kamu kenapa nggak lapor ke polisi? Sudah, Johan, tapi polisi juga belum bisa menemukan dia. Kamu nggak usah khawatir. Saya akan membantu kamu, Frans. Kamu masih mau menolong Livia? Padahal Livia sudah menuduh kamu loh. Itu nggak penting. Saya tahu pasti kamu khawatirkan dia dan membutuhkan dia. Itu yang lebih penting. Terima kasih, Johan. Saya yakin Livia pasti akan menyesal telah menuduh kamu yang bukan-bukan. Dan saya bisa pastikan kalau saya sudah ketemu dengan Livia, dia pasti akan minta maaf sama kamu. Nggak apa-apa. Yaudah ya.
Pagi, Livia. Pagi. Semalaman aku mencoba memikirkan kasus yang kamu hadapi. Aku pikir, apakah mungkin orang yang mencoba membunuh kamu itu dari orang yang berbeda-beda? Dan dari mana kamu bisa tahu? Saya bisa mengenali orang lewat suaranya dan juga aroma tubuhnya. Dan saya juga bisa tahu dari cara mereka menghabisi saya. Ada yang mau membunuh saya dengan pistol dan ada juga yang mau menikam saya dengan pisau. Berarti mereka bukan orang yang memperkosa kamu. Ada kemungkinan mereka hanya orang suruhan. Bisa jadi. Johan Hamdani cukup punya banyak uang dan kekuasaan untuk menyuruh orang menghabisi saya. Johan Hamdani? Iya. Manusia laknat itu masih berkeliaran juga. Kamu masih ingat apa yang dilakukan si Johan itu terhadap kita, Ndra? Saya masih ingat, Pak. Bukan cuma mata Bapak dibuat buta, tapi dengan bantuan Bapaknya yang pengacara itu, Bapak dijebloskan ke penjara sebagai kambing hitam. Itu semua karena kesalahan saya, Pak. Saya tidak mampu untuk menolong Bapak. Saya ini benar-benar pengacara yang goblok. Kamu gagal bantu Bapak. Tapi kamu masih punya kesempatan. Manusia harus belajar dari kegagalannya. Kegagalan tidak boleh membuat kamu berhenti. Kamu masih punya kesempatan. Dan kesempatan ini tidak boleh kamu lewatkan. Maksud Bapak, apa yang sekarang harus saya lakukan? Tunjukkan pada si Johan dan Januar Hamdani bahwa uang dan kekuasaan mereka tidak bisa membeli keadilan dan tidak bisa terus-terusan membebaskan mereka dari kejahatan mereka. Untuk apa saya menolong gadis itu, Pak? Saya nggak mengenal siapa dia. Kamu lakukan ini bukan untuk gadis itu, Ndra. Tapi untuk membalas dendam Bapak dan rakyat kecil yang telah ditindas semena-mena oleh keluarga pengacara yang munafik itu. Saya akan balaskan dendam Bapak. Apa? Via menunjuk pengacara lain? Iya, saya juga kaget. Tapi itu haknya Bu Via untuk mengalihkan ke pengacara manapun. Anda belum sempat ketemu dengan Livia? Belum. Pak Frans, saya ada meeting nih. Nanti kita lanjutkan lagi ya pembicaraannya. Ya, terima kasih. Dari mana Via mengenal pengacara lain? Dengan apa Livia akan membiayai pengacara? Di mana dia tinggal sekarang? Sekarang, kamu tanda tangan di sini. Tanda tangan? Iya. Livia, kamu sudah percaya dengan saya, kan? Iya, tapi... Kepercayaan adalah unsur yang terpenting hubungan antara pengacara dengan kliennya. Pengacara? Ya. Saya akan bantu menuntaskan seluruh kasus dan perkara kamu. Kita berdua akan memberikan pelajaran dan pengajaran kepada keluarga Hamdani tentang arti keadilan. Kamu... Terima kasih, Ndra. Walaupun kita baru ketemu dan saya buta, kamu memiliki rasa percaya yang begitu besar terhadap saya. Terima kasih, Ndra. Mereka pikir, karena kamu buta, kamu nggak bisa menjadi saksi di pengadilan. Hanya karena kamu nggak bisa melihat. Mereka salah, Livia. Ayah saya dimasukkan ke dalam penjara hanya karena dia buta. Ayah kamu? Ya, ayah saya. Mulai sekarang, saya akan bantu kamu untuk mendapatkan keadilan. Dan kamu juga bantu saya untuk bisa membalaskan dendam ayah saya.
Selamat siang. Siang? Ibu Via ada? Ibu Via? Nggak ada nama Bu Via. Ada Bu Deli. Bu Deli? Iya, saya Bu Deli. Anda pemilik salon ini? Betul, saya pemilik salon ini sekarang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mohon pengertian Ibu. Saya pasti bayar kok, Bu. Setelah masalah keluarga ini semua selesai, semua kembali normal, saya pasti bayar full. Ibu nggak usah khawatir ya. Itu untuk membayar hutang-hutang kamu. Saya nggak bisa menerima uang sebanyak ini. Kamu jadi sibuk dan nggak punya uang gara-gara saya. Kamu juga punya hutang gara-gara saya. Sementara saya, selain menumpang, saya juga menggantungkan masa depan saya di kamu. Jadi saya mohon, izinkan saya membantu kamu semampu saya. Nggak bisa, Livia. Kalau kamu menolak, saya juga akan menolak bantuan kamu untuk mengurusi kasus saya. Dari mana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Saya menjual salon warisan orang tua saya. Itu harta terakhir yang saya miliki. Halo? Di sini kantor pengacara Indra Ruslan. Ada berita apa mengenai Johan Hamdani? Pak Indra, apakah Anda sudah punya bukti kuat tentang Pak Hamdani? Oke. Ya. Di sini saya sudah siapkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang jelas-jelas bahwa si Johan itu bersalah. Semua sudah lengkap di sini. Anda bisa lihat. Kamu masih ingat si congok itu? Indra Ruslan. Ya. Pengacara ingusan yang frustasi karena gagal membela bapaknya. Kamu ada urusan apa dengan orang itu? Saya. Kamu baca berita itu. Dia bilang kamu terlibat kasus pemerkosaan perempuan buta. Kenapa kamu tidak bilang sama papa? Kalau kamu terlibat pemerkosaan itu. Pak, mereka itu cuma mau uang aja. Kita kasih uang juga, mereka udah nggak berkoar kok. Paling tidak kalau papa tahu, papa kan bisa kasih saran dan jalan keluar agar supaya berita itu tidak keluar di media. Berita ini sangat memalukan keluarga kita. Ini kan baru gosip, Pak. Belum kenyataan. Ya, masuk. Permisi, Pak. Maaf, Pak, mengganggu. Ini ada titipan penting yang Bapak harus tanda tangani sendiri tanda terimanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Berita ini bukan gosip lagi sekarang. Berani-beraninya mereka mengajak kita perang. Saya akan hadapi. Dan kita akan buktikan siapa yang paling berkuasa. Pak! Pak! Baca ini, Pak. Ada apa sih, Ma? Kok teriak-teriak begitu? Baca berita ini. Wanita ini benar-benar sudah nggak waras. Sekarang dia permalukan dirinya sendiri dengan memasang berita di koran tentang kasus perkosaan itu. Untung sekali, Pak. Untung dia belum menikah dengan Franz. Coba kalau udah nikah. Bisa-bisa nama keluarga kita disebut-sebut dan bisa tercemar gara-gara dia. Ma, kalau semua ini isapan jempol belaka, untuk apa Livia mengorbankan harga dirinya dengan membuat berita pers seperti itu? Maksud Papa apa? Perkosaan itu adalah sebuah aib, Ma. Kalau Via sampai berani membuka aibnya seperti ini, itu berarti ada kemungkinan apa yang dimuat di berita ini adalah kebenaran. Apa? Kebenaran?
Jadi Papa percaya? Papa percaya kalau Johan, menantu kita yang sudah kita anggap seperti anak sendiri, melakukan perbuatan serendah itu? Benar-benar Mama nggak percaya. Mama nggak percaya kalau ternyata Papa berpihak pada perempuan yang akan menghancurkan keluarga kita. Dra, kamu mau ke Bandung? Ya, saya mau wawancara dengan 8 orang saksi yang punya pengalaman buruk dengan Johan Hamdani. Saksi? Ya, mereka adalah wanita-wanita yang sudah ditipu, dinodai, dan dibuang begitu saja. Tapi kenapa mereka selama ini diam aja? Ya, karena mereka takut. Mereka tidak punya keteguhan hati seperti kamu, Livia. Mereka menganggap kekuatan dan kekuasaan Johan Hamdani itu tidak bisa dikalahkan. Tapi setelah melihat apa pada diri kamu, keteguhan kamu, mereka sekarang mau menuntut keadilan. Saya yakin kita pasti bisa menegakkan keadilan. Itu pasti. Walaupun hukum itu kadang-kadang buta, tapi Tuhan tidak pernah menutup matanya. Ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia pasti jatuh juga. Saya tidak akan pernah berhenti sampai benar-benar Johan Hamdani itu menerima hukuman yang setimpal. Pengacara ingusan itu mencoba menggunakan media untuk menarik simpati masyarakat. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa kita tutup mulut mereka dengan uang? Saya yakin mereka memfitnah saya itu demi uang. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Berapapun uang yang Livia inginkan akan aku berikan asal dia berhenti untuk memfitnah Mas Johan, Franz. Sabar Monik, sabar ya. Bagaimana aku bisa sabar, Franz? Ini tuh udah keterlaluan. Livia bukan cuma merusak nama baik keluarga kita, tapi dia juga udah menghancurkan keluarga aku dan Mas Johan. Seandainya saya tahu di mana Livia berada sekarang. Tolong, Franz. Tolong, selamatkan keluarga aku, Franz. Selamatkan Mas Johan. Kamu harus temui Livia, Franz. 2 minggu lagi sidang akan berlangsung. Dan aku harus ketemu Livia sebelum sidang berlangsung, Franz. Menurut Anda berapa besar kans Anda untuk memenangkan kasus ini? Oh, saya yakin cukup besar. Pada persidangan kali ini, hakim sudah mempunyai bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup kuat. Jadi saya yakin hukum itu akan ditegakkan. Dan kebenaran itu akan... Januar Hamdani itu! Hanya sekarang ya, Pak. Kasusnya kapan Pak diisi? Bagaimana, Pak? Bapak memenangkan sidang ini, Pak? Iya, saya kira hukum akan berbicara dan saya yakin bahwa anak saya tidak bersalah. Jadi nanti saudara-saudara lihat dan kita tahu bahwa proses hukum ini sedang berjalan. Jadi Bapak bisa menangkan. Saya kira untuk sementara cukup dulu. Apakah Anda bisa mendatangkan saksi-saksi? Sidang ditunda 2 jam. Kamu kira kamu bisa mengalahkan saya? Dalam persidangan ini, bukan ada yang dimenangkan ataupun yang dikalahkan. Tapi dalam persidangan hari ini, yang disari oleh saya adalah kebenaran dan keadilan. Dan kebenaran itu akan berpihak pada saya. Apa kamu belum belajar dari pengalaman? Justru karena saya kemari, karena saya sudah kuat dengan pengalaman saya.
Dan pada persidangan ini, saya akan mengalahkan kamu. Kamu ingat, kalau kamu telah menjebloskan ayah saya ke dalam penjara, walaupun dia tidak bersalah. Pada persidangan ini, saya akan menjebloskan anak kamu ke dalam penjara, agar dia merasakan dosa-dosanya. Kita lihat saja. Via, maafkan saya, Via. Untuk apa? Untuk keraguan saya sama kamu selama ini, Via. Setelah saya mengikuti jalannya sidang dan mendengar semua kesaksian, ternyata saya... Jadi kamu baru percaya setelah melihat saksi-saksi. Lalu selama ini apa artinya perkataan saya buat kamu? Via, tolong, Via. Tolong kamu mengerti posisi saya, Via. Johan suaminya, Monik, adik saya. Livia, Indra. kan saya sudah bilang sama kamu, selama proses pengadilan ini berlangsung, kamu tidak boleh bicara dengan siapapun. Tapi saya calon suaminya. Saya berhak bicara dong sama calon istri saya. Kamu calon suaminya Livia. Kenapa Anda sekarang baru muncul? Kemana aja Anda selama ini? Kalau saya jadi kamu, saya akan selalu mendampingi Livia kemanapun Livia pergi. Dan saya akan memberi semangat ketika Livia menghadapi kasus berat seperti ini. Ayo Livia, ayo kita masuk. Sidang akan dimulai. Memutuskan Saudara Johan Hamdani dinyatakan bersalah dengan divonis hukuman 8 tahun penjara. Frans, Monik kenapa? Monik kenapa? Monik pingsan, Ma. Setelah Johan dinyatakan bersalah. Apa? Ya, hakim telah menjatuhkan hukuman untuk Johan selama 8 tahun. Nggak mungkin. Seumur hidup saya akan merasa sangat berutang budi sama kamu. Oh, kamu jangan bicara begitu, Livia. Kamu nggak utang budi kok pada saya. Saya cuma pengen menolong kamu. Dan kamu telah menolong saya untuk membalas dendam ayah saya. Berapa lama lagi papa kamu harus? Ya kira-kira 2 tahun lagi. Tapi mungkin dengan terbuktinya kejahatan dari Johan Hamdani, saya akan mengajukan kembali kasus peradilan dari bapak saya. Mudah-mudahan dengan tuntasnya kasus kita, ayah kamu bisa mendapat banyak keringanan, Hendra. Ya, kamu doakan saja deh. Mungkin Tuhan malam itu sengaja mempertemukan kita untuk bisa saling tolong-menolong. Maaf, Livia. Saya mau ganti baju dulu ya.
Gimana? Kamu sudah dapat alamat pengacara Indra Ruslan itu? Oh ya, sebentar. Ya? Iya? Pesanggerahan Timur ya? Oke, ya. Terima kasih. Untuk apa kamu mau tahu alamat pengacara brengsek itu? Pengacara itu pasti tahu, Ma, di mana saya bisa menemukan Livia. Kamu masih mau mencari tahu di mana Via? Biarkan dia pergi menyebut Livia, Ma. Papa? Hukum telah membuktikan kebenaran, Ma. Dan kita harus menerima kenyataan itu. Selama ini kita telah keliru menilai Johan dan menyalahkan Livia yang tidak berdosa. Terima kasih, Pak. Doakan saya semoga saya bisa kembali dengan Livia. Sekarang kamu jadi lebih terkenal daripada pengacara senior Januar Hamdani itu. Itu juga semua karena kamu, Livia. Justru saya yang harus berterima kasih. Karena semua itu adalah karena kebaikanmu. Yang membuat saya jadi semangat kembali jadi pengacara. Apa rencana kamu sekarang? Nggak tahu, saya nggak punya rencana apa-apa. Apakah kamu akan kembali lagi dengan calon suami kamu, Franz? Dan akan melanjutkan rencana pernikahan kamu? Pelan-pelan, Livia. Bentar ya. Franz. Kamu sebut Franz? Saya seperti mencium bunga. Ada bau bunga. Ini ada bunga mawar. Pasti tadi Franz kesini. Livia, Tolong tinggalkan saya sendiri, Indra. halo. Hanya kamu yang bisa menghentikan tangisan Livia. Siapa ini? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Saya cuma orang yang sangat peduli dengan Livia. Sangat peduli. Dan saya nggak menginginkan Livia terus menangis. Indra? Berjanjilah sama saya, Franz.
bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan setetes air mata pun keluar dari mata Livia seumur hidupnya. Kenapa saya masih harus menangisi kamu, Franz? Padahal kamu sudah begitu mengecewakan saya. Kamu menyakiti hati saya dengan keraguan kamu. Saya benci kamu. Tapi kenapa saya tidak bisa melupakan kamu? Franz. Via. Franz. Via. Maafkan saya, Via. Saya berjanji demi langit dan bumi, Via. Saya nggak akan ragu lagi, Via. Saya nggak akan dengarkan omongan orang lain tentang kita berdua, Via. Saya bersumpah, Via. Saya... Saya hanya ingin kamu berjanji satu hal sama saya, Franz. Bahwa mulai sekarang, kamu akan berusaha melihat segala sesuatu dengan mata hati kamu. Ya, Via. Ya. Saya berjanji, Via. Kamulah mata hati saya, Via. Terima kasih, Tuhan. Meski cinta tak dapat kulihat, tapi dapat kurasakan selama kau